Halo Sobat Value Investor sekalian, kita ketemu lagi. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara, biasa juga banyak yang tanya, bagaimana cara untuk menghitung bukan cost ya, harga penjualan rata-rata batu bara di sebuah perusahaan tambang batu bara. Jadi banyak yang bertanya pada saya, Pak, bagaimana caranya menghitung harga penjualan rata-rata batu bara di sebuah perusahaan tambang gitu. Simple jawaban saya, cuma ambil dia punya harga penjualan dibagi dengan penjualan intonnya. Cuma terkadang mereka sempat nanya juga, tapi kadang di laporan keuangan itu nggak ditulis harga apa intonnya, penjualan intonnya ya. Kalau penjualan pasti ada in rupiah, tapi intonnya itu nggak ditulis. Nah, di situ yang saya selalu bilang harus kita cari sendiri entah dari berbagai source gitu ya. Entah dari clipping koran atau dari apa annual report atau dari materi Pubex. Di situ paling penting gitu. Makanya di sana saya selalu menekankan untuk investor tuh selalu untuk banyak baca informasi-informasi seperti itu. Jadi begitu kita butuhkan untuk menghitung sesuatu, jadi kita udah tahu informasinya itu ada di mana karena sempat sekilas ada deja vu gitu karena udah sempat membaca. Nah, kebetulan kita ambil contoh kali ini pada PTBA ya, PT Bukit Asam untuk menghitung harga penjualannya. Saya buat lebih menarik sedikit. Jadi di sini PTBA kita anggaplah di laporan keuangannya itu dia nggak ada tulis harga apa penjualan intonnya ya. Jadi dia nggak ada tulis penjualan intonnya. Jadi gimana caranya kita dapat? Jadi gampang, simple. Kita masuk ke PTBA laporan keuangan ini yang download ya. Ini Q3 2020. Di sini teman-teman sekalian bisa lihat. Kita langsung masuk di kolom laba ruginya. Nah, di sini ada penjualan nih. Penjualan, tapi di catatan ada penjualan di catatan kaki 28 kita buka dulu. Karena kita ingin pastikan apakah penjualannya itu benar batu bara apa ada campuran gitu. Karena kan satu perusahaan itu belum tentu menjual satu produk aja. Nah, kita lanjut di catatan 28, kita turun di catatan kakinya 28. Oh iya, di sini yang saya selalu pentingkan waktu lagi sesi sharing diskusi untuk pentingnya kita melihat atau membaca laporan catatan-catatan kakinya mereka. Jadi kalau bisa perusahaan itu kita lagi menganalisa, tolong baca sampai laporan catatan kakinya baik minor maupun mayor punya catatan kaki ya. Karena di catatan kaki itu info-infonya itu sebenarnya jauh lebih banyak yang bisa kita kembangkan daripada catatan cuma laporan laba rugi neraca gitu loh. Jadi di sana memang banyak sekali informasi, kaya sekali informasi untuk kita kembangkan. Oke, kita lanjut. Kita sudah sampai di catatan nomor 28. Kita lihat di sini pendapatannya itu ada dari pendapatan batu bara digolongkan ya sama pendapatan dari aktivitas lain. Benar dari aktivitas lainnya. Terus di catatan kaki ini kan catatan kaki mayor, catatan kaki minornya pendapatan dari aktivitas lainnya merupakan penjualan listrik, briket, minyak sawit mentah dan inti sawit, jasa kesehatan rumah sakit dan juga jasa sewa. Jadi di sini kita tahu PTBA sendiri ternyata ada produknya juga itu penjualan listrik, mungkin dia ada bangun PLTA atau segala macam, PLTA pembangkit listrik lah PLTS atau PLTA. Terus ada briket. Ya, briket itu kan arang ya, arang yang dipadatkan gitu. Terus ada minyak sawit. Nah, terus ada juga inti sawit. Terus ada juga jasa kesehatan rumah sakit dan jasa sewa. Ya, jadi di sini kita lihat PTBA ternyata ada produk ini juga dengan dari anak usahanya mungkin. Nah, terus yang kita ambil kan karena kita ingin tahu untuk batu bara, berarti kita ambilnya yang hanya batu baranya aja. Nah, di sini sebenarnya kalau teman-teman lihat pendapatan batu bara ini sebenarnya langsung ada dibagi dua lagi, pihak berealisasi sama pihak ketiga. Nah, jadi data ini teman-teman bisa bisa pakai lagi sebenarnya kalau untuk ingin membandingkan antara berealisasi sama pihak ketiga. Tapi karena di sini kita nggak membandingkan itu dulu, biar penjelasan kita nggak melebar kemana-mana dan biar straight to the point. Kita ambil aja langsung di penjualan batu baranya. Nanti mungkin pada kesempatan selanjutnya saya akan jelaskan lagi yang tadi saya maksud ya. Nah, ini penjualan pada batu bara kita akan mengambilnya di
Kita buka kalkulator aja. Ya, kita ketikkan di sini 12 6 3 7 5 5 1 ya. Jangan lupa ini sebenarnya dalam jutaan rupiah gitu. Jadi kita masukin aja jutaan rupiah. Sebenarnya teman-teman kalau mau ke depannya kalau udah agak mahir, kalau udah lebih experience, jadi jutanya ntar bisa dikasih akhir. Jadi biar lebih cepat perhitungannya ya. Tapi karena di sini kita baru belajar, jadi saya masukkan ini biar teman-teman sekalian nggak bingung. Oke, terus kita bagi. Nah, gimana cara tahu penjualan inton batu baranya? Gampang teman-teman, kita tinggal searching aja. Jadi sekarang udah gampang banget. Jadi kalau zaman dulu mungkin di 2010 ke bawah, saya mungkin masih cari annual reportnya untuk masuk ke materi atau materi Pabex-nya, di situ baru download. Cuma kalau sekarang kan portal-portal informasi udah banyak. Tapi yang perlu saya tekankan teman-teman, untuk mencari portal-portal informasi, biasakan untuk mencari yang source-nya eh, source-nya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Contoh kayak gini sekarang. Saya ingin cari penjualan Q3 kan, jadi saya tinggal tulis penjualan Q3 2020 PTBA kontan. Nah, maksud saya kontan sini mungkin kalau bisa dapat dengan apa dari tabloid kontan itu lebih bagus gitu ya. Nah, di sini ada, tinggal saya klik. Nah, di sini teman-teman biasakan selalu baca berita gitu ya. Jadi di sini biar cepat saya ambil langsung aja ya. Jadi PTBA melaporkan volume penjualan sebesar 18,6 juta. Berarti sini kan udah volume penjualan. Realisasi itu menurun 9,7% dari realisasi penjualan periode yang sama yang mencapai 20,6 juta. Jadi ini penjualan ini menurun ketimbang dengan tahun lalunya ya, year on year-nya. Sementara itu, volume produksi batu bara plat emiten plat merah ini berada di angka 19,4 juta ton, menurun juga 10,1% ya. Jadi di sini produksi itu beda dengan penjualan ya teman-teman ya. Jadi kalau dia produksi itu yang dia gali, penjualan itu yang dia jual keluar ya. Kalau dia produksi lebih gede daripada penjualan ya, sisanya berarti masuk ke inventory dia, persediaan dia. Ya. Sampai di sini masih jelas ya teman-teman ya. Oke. Terus kalau kita udah dapat data ini, kita tinggal bagi aja teman-teman. Tinggal dibagi 18 6 juta ya. 18 juta. Kita dapatnya 679.438 rupiah per ton. Nah, gimana cara untuk kan selalu kita lihat pricing batu bara itu selalu dalam dolar. Gampang teman-teman, tinggal dibagi aja. Tinggal dibagi dengan anggap kursnya 14.000. Kita bagi 14.000, nah dapatlah 48,5. Jadi ini harga penjualan PTBA selama 2020 dari Q1 sampai Q3 ini harga rata-rata ini 48,5 dolar. Nah, harga rata-rata ini karena cara kita seperti ini berarti kan ini harganya sebenarnya masih mentah karena kita belum lihat dengan jumlah kalori-kalorinya. Ya, jadi kalau kedepannya kalau teman-teman pengen tahu jumlah kalorinya, kalian bisa baca lagi, dicari datanya itu di annual report segala macam. Nah, nanti tinggal dilihat lagi aja. Di situ kalian bisa membuat tabulasi lalu melihatlah rata-rata penjualannya gimana. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Dengan cara ini teman-teman juga bisa mengaplikasikan dengan untuk mencari mungkin cost produksi per tonnya dengan cara ini. Atau mungkin ini bisa dengan udah dapat cost produksi per tonnya itu, nanti kalau di cost produksi teman-teman di HPP kan teman-teman bakal nemukan nanti biaya angkut, biaya segala macam. Nah, kalau ini juga bisa langsung dihubungkan sama proyek PTBA yang baru ya untuk supply batu bara DME ya, untuk supply batu bara untuk pembangkit DME yang bakal digasifikasi batu bara diubah menjadi gas. Nah, teman-teman itu bisa mencari lagi tuh. Kira-kira PTBA itu bakal dapat tambahan
untung berapa dari situ kalau kalian udah bisa dapat cost produksi batu bara. Iya, oke teman-teman, sampai di situ dulu diskusi kita pada pembahasan kali ini tentang cara tahu harga jual rata-rata batu bara di perusahaan tambang batu bara. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Bye.